Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, tentu hatinya juga cerah ya. Amin. Mudah-mudahan. Walaupun hati yang cerah, kadang-kadang kita juga memiliki tanggungan atau kewajiban berupa hutang, H-U-T-A-N-G, hutang. Nah, jangankan orang ya, perusahaan juga punya hutang. Negara juga ternyata punya hutang. Nah, jadi hutang ini sesuatu yang kayaknya di akhir zaman seperti ini sudah tidak bisa dihindari ya. Nah, tapi muncul pertanyaan begini. Kita punya hutang, tapi kita pengen bersedekah. Nah, ini mana ini yang didahulukan? Bayar hutang dulu atau sedekah dulu? Sementara kalau kita lihat secara hukum, bayar hutang itu hukumnya wajib. Bahkan bayar hutang itu karena saking wajibnya, ketika ada debt collector atau yang minta kita untuk membayar hutang kita itu, maka itu debt collector boleh melakukan semacam pressure ya kepada orang yang berhutang tersebut. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Bahkan dalam satu hadis bahwasanya asyhad, orang yang mati syahid, yughfar dzambu, akan diampuni semua dosa-dosanya kecuali dia masih memiliki hutang. Nah, jadi pahala berlipat, pahala yang banyak nggak ada apa-apanya kalau masih ada hutang yang belum terbayarkan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang ya, jadi gimana nih, mau bayar hutang dulu atau kita sedekah dulu? Sementara sedekah juga pahalanya banyak. Nah, dalam hal ini para ulama memberikan beberapa kaidah. Yang pertama, membayar hutang diwajibkan didahulukan. Ketika ada sisa uang, maka itulah yang digunakan untuk membayar sedekah atau bersedekah. Jadi prioritinya adalah membayar hutang dulu. Yang kedua, apabila hutang itu ada masa temponya, jatuh temponya, misalnya hutangnya karena kita punya cicilan, misalnya cicilan rumah, mobil mungkin, atau motor mungkin, atau handphone, atau macam-macam lah ya kebutuhan orang. Nah, ketika ada masa tangguh temponya, misalkan per bulan, maka yang bersangkutan bisa melihat kalau setiap bulannya flow-nya lancar-lancar saja karena dia punya pendapatan tetap, maka dia bisa mengukur sebesar apa dia bisa bersedekah. Yang ketiga, panduan yang ketiga adalah kalau memang tidak ada uangnya, jadi uangnya habis untuk membayar hutang, hutang itu didahulukan, maka sedekah menjadi tidak boleh. Jadi tidak boleh membayar sedekah dulu, kemudian dia mengabaikan hutangnya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kita boleh-boleh saja sedekah dengan panduan tiga hal tadi, sebagaimana yang disarankan dan diberikan panduannya oleh para ulama kita. Maka sebaik-baiknya orang itu adalah yang kalau kita bisa menghindari hutang gitu ya. Jadi berhutang jangan jadi lifestyle. Yang harusnya jadi lifestyle adalah bersedekah. Sungguh indah pagi yang cerah apabila kita tidak punya hutang tapi sedekahnya lancar. Itu doa untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.